karena memang mungkin mereka nggak tahu sebenarnya mau jadi apa. Ya sekarang ketika mereka lihat youtuber yang terkenal misalnya, mereka bingung kuliah apa dari youtuber. Iya kan? Pada Asyam nggak perlu kuliah. Tunggu ya, Asyam kuliah ya. Ada apa? Nanti kita wawancara. Susah wawancara dia soalnya. Saya dulu awalnya kedokteran. Diguli. Aku enak guli. Ya, makanya aku metu. Oke. Pidana hukum. Cocok. Ya, sih. Semoga ini dilihat generasi milenial, kemudian nanti komennya banyak yang haters gitu ya. Iya. Karena semakin banyak haters semakin terkenal gitu. Ini sudah terkontaminasi zaman now berarti. Kopi kiri jalan. Kenapa di kiri jalan? Kenapa namanya kok jadi nggak seru ya aku ya? Aku nggak bakat ternyata, aku nggak bakat, lucu ternyata. Kenapa namanya kopi kiri jalan? Karena ada di kiri jalan. Sudah gitu aja. Memang aku nggak bakat kok jadi stand up comedian. Terkadang kita harus berhenti sejenak dalam hidup untuk sekedar ngopi. Berhentinya di mana ya? Di kiri jalan. Nang kopi kiri jalan. Ada Mas Pulung Siswantoro selaku ini dosen di UNER iya, stand up comedian iya, presenter host juga iya, entrepreneur juga iya. Ini yang punya kopi kiri jalan. Terus apa mana mas sampai mas? Ake mbak, maling barang kadang benakno talang. Ya Allah ake. Orang tua juga iya, saking tua lo ya. Diceluk cak gak? Iki kalau cak sudah ada cak lontong ya. Nek mas? Mas, kok koyo kenomen gak pantes ngono ya. Kenomen jare. Iya, tapi Pak ya ketuaan. Lek. Lek belum. Pak deh sesuai. Kita mau ngobrolin soal milenial zaman now. Apalagi kan kita ini sekarang lagi ada di pameran Education Expo. Erlangga Education Expo. Kabarnya anak-anak milenial ini atau anak-anak muda ini dibutuhkan oleh banyak orang. Semua dikit-dikit butuh anak muda. Anak muda yang gimana sih sekarang ini mas? Sampai kan dekat dengan anak-anak muda, dekat dengan mahasiswa, dekat dengan mahasiswa juga. Wah, dekat dengan mahasiswa tidak boleh diekspos ya. Oh nggak boleh ya? Jadi kalau kita ngomong anak muda yang dibutuhkan ya yang kreatif, yang punya keberanian untuk tampil dan sebagainya. Artinya sekarang itu anak muda itu dibesarkan sama situasi yang memungkinkan dia untuk mengeluarkan pendapat, mencipta dan sebagainya. Tapi kebanyakan kalau kita lihat yang anti mainstream jadi mainstream. Yang anti mainstream jadi mainstream itu contohnya gimana mas? Misalnya ada satu orang terkenal gara-gara sesuatu, akhirnya peniru gitu. Itu yang itu dari sekarang kalau saya lihat. Belum yang lainnya follower. Nah, akhirnya pengikut. Berarti kan katanya tuh anak muda sekarang pada kreatif. Sebagian kalau saya ngomong Sebagian itu harus jelas dulu. Sebagian itu 50 atau sebagian besar atau sebagian kecil. Nah, kalau yang ya samalah di dalam lagi ngomong teori ya kalau Ini seriusnya lek. Inovator itu kan sedikit, di mana-mana inovator sedikit memang. Secara teori sisanya kan nanti apa ya itu. Tapi yang namanya inovator pasti sedikit dari dulu, memang 10%-an lah sekitaran. Tapi kalau kita ngomong mahasiswa remaja sekarang ya untungnya 10% itu mereka punya jalur yang tidak mainstream. Kalau dulu kita harus masuk TV untuk terkenal, sekarang kan mereka bisa punya YouTube, punya sosmed dan sebagainya. Nah makanya kita berdua aja masuk TV cari channel YouTube malah. Kita kalau terkenal soalnya kita. Ini kan mahasiswa lagi anak-anak sekolah lulusan SMA lagi mau masuk kuliah tahun ajaran baru. Ada yang bilang menentukan jurusan aja kadang-kadang galau. Bener nggak sih? Masih terjadi nggak? Lucu kan. Kalau saya ngomong ya karena mereka kreatif di dalam lingkungan yang mungkin belum kreatif gitu loh. Oh gitu. Ya sekarang Mbak Agnes pernah berpikir nggak jadi seniman itu bisa hidup? Kalau kata banyak orang jadi seniman itu gak wareg kayak arepe urip gawe apa ngono to. Itu mungkin idealisme seorang seniman gitu. Saya pun seniman kan sebagian hidup saya ada di tempat yang lain yang teratur dan sebagainya. Nah itu mungkin karena mereka hidup di sini gitu. Mereka tidak bisa hidup dengan kemerdekaannya mereka gitu.
Itu yang Artinya kalau sekarang misalnya ini kan lagi ada pembukaan banyak jurusan, menentukan jurusan itu piye ya? Banyak orang yang kecebur. Jujur saya juga termasuk orang yang kecemplung. dulu jurusan Saya dulu awalnya kedokteran. Diguyu. Gak enak guyu nih. Ya makanya aku metu. oke Pindah nang hukum. cocok. Ya embu sih. Ya, pokoknya akhirnya ya daripada aku gak lulus ya. Ya. Wong tua ngomel-ngomel. Kapan lulusmu? Ijazahmu ndi? Gelarmu ndi? Ya wis terusno. Tapi akhirnya sekarang dipakai nggak? Ya dipakai dalam beberapa hal ketika diskusi hukum, tapi aku tidak mengambil spesifik hukum. Lawyer enggak, notaris enggak, advokat enggak. Oke, kalau Mbak Agnes ngomong gitu, saya kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat ya. Komedian. Kesehatan masyarakat tapi lari komedian. Dosennya ngajar apa? Dengan masyarakat, kesehatan sama. masyarakat. Di situ saya berkembang gitu. Kalau saya mikir kan, karena memang mungkin mereka nggak tahu sebenarnya mau jadi apa. Ya sekarang ketika mereka lihat youtuber yang terkenal, misalnya mereka bingung kuliah apa jadi youtuber. Iya kan? Asyap nggak perlu kuliah gitu. Bu ya, Asyap kuliah ya. Atau nanti kita wawancara, susah wawancara dia soalnya. Nah, mereka juga bingung kan, mau jadi kayak Asyap tapi kuliahnya di mana gitu kan, dia bingung. Sedangkan di sisi lain orang tuanya nuntut sesuatu yang ya wis ngerti dewe lah, mau yang jadi bagus ya fakultas yang paling tertinggi sekarang. Kalau kita ngomong paling sulit, maksudnya kedokteran, misalnya komunikasi dan sebagainya itu loh. Nah itu loh problem sekarang itu, karena kan nanti kan ini hubungannya sama, ya kalau orang-orang atas bilang ada bonus demografi, tapi kalau yang kita bilang ini antara lulus SMA, jurusan kuliah sama nanti kerja, itu nggak nyambung semua. Benar, itu Ya kan? Bahkan kantor kalau mau bikin kayak psikotes segala juga mungkin yang diterima juga mungkin backgroundnya juga nggak sama gitu kan dengan. Makanya ada beberapa pekerjaan yang malah segala jurusan kan. Ya itu kan segala jurusan artinya sebenarnya dia sih itu butuh apa sih gitu. Saya masih ingat anak IPA tuh masuknya terbatas. Kalau IPS segala lapangan pasti ada, segala jurusan ada. Itu kan jadi sulit kan. Kalau saya jadi anak muda hidup sekarang, saya malah bingung gitu loh. Ketika saya dituntut lulus UNAS, ketika saya harus ikut tes SNMPTN, SNMPTN, sedangkan di luar itu ada YouTuber, ada selebgram yang penghasilannya mungkin lebih dari kepala dinas. Waduh, langsung nyebut jabatan. Kalau nggak jabatan liyo ta Mas, lalu kepala dinas iki. Urusannya apa mbek kepala dinas iki? Ya kalau kan dia Kak rektor pisan ta Mas. karena nggak tahu gajinya. Nggak tahu atau pura-pura nggak tahu timbang dipecat deh. Ya itu kan problem. Artinya bahkan sempat kesebut kalau toh tahu passionnya tapi talent scoutingnya pun juga kayaknya juga tidak bisa menyasar dengan tepat. Iya sih. Ya itu Sebenarnya kalau anak muda itu mau kreatif dikit, mereka harusnya bisa ya, karena mereka punya kehidupan sendiri, mereka punya jalur sendiri yang mungkin malah beda. Kalau saya mungkin berada di generasi, saya itu generasi apa ya? Generasi Alpha mungkin. X, Y, Z. Saya Z. arep ngomong tua iku yo gak teko. Iya. Gak aslinya kok dhewe kan Z, ya generasi kita generasi Z, lawasa. Kita generasi Z. Karena bahwa kita generasi Alpha. Beda. Zaman sekarang kok susah banget sih mengkategorikan generasi. Bingung aku. Karena kalau Z itu kan orang yang lahir belum ada teknologi, tapi mereka bisa dengan teknologi kayak kita. Kalau generasi Alpha, mereka lahir dengan teknologi dan gitu loh. Kalau generasi Alpha menurut saya kakek Alpha. Lupa semua. Alpha. Iya.